Halo, apa kabar semua? Hei, ini masker ini kayak menghalangi betul. Kita kan jauh tuh, saya buka masker saja ya. Woi, saya lihat di muka-muka semua nih, ceria-ceria semua nih. Semoga yang ceria-ceria ini tidak ada yang OTG, orang tanpa gejala. Kalau misalnya ada, langsung rumah sakit. Jadi baik, ada pepatah bilang gini, tak kenal maka tak sayang. Sama perkenalkan diri dulu itu, mana saya omong-omong begini kamu terkenal sama saya. Nama saya Orin Sebo, biasa orang panggil sama saya itu Orin saja. Jadi saya di sini nih ada satu pengalaman yang saya mau bagi, saya mau cerita. Tahun lalu itu saya ke Jogja, jadi calon mahasiswa baru di sana. Sebelum pergi ke Jogja, waktu itu di rumah itu kan potong babi. Jadi acara itu sampai malam. Saya senang betul. Tapi besok sampai susah ini antar sama saya di bandara. Sasu, pemalas susah jalan ini. Aku malas berjalan ini. Kamu tinggal terus di Sumba. Saya menangis ini, menangis sampai mata bengkak, ingus malele, hidung merah. Padahal mau naik pesawat banyak orang, bersiit dan susah bilang. Akhirnya beman lagi, tetap suar jalan. Ketika sampai di pesawat, transit di Bali, tahu tuh dari kampung ini, mulai sungalingan. Saya mulai lihat-lihat ini lewat pintu bagian mana. Tapi untung baik, ada satu tante ini. Mungkin karena dia lihat sama saya ini kayak orang baru ciri-ciri kayak orang yang baru pertama kali naik pesawat. Saya juga tidak tahu lagi, mungkin kentara sekali sama kampungan ini. Akhirnya dia datang di saya, bukan tante, mbak om. Kalau di sana biasa panggil mbak, bukan tante. Akhirnya karena dia juga mau ke Jogja, kami dua juga sama-sama ke sana. Dia antar sama saya sampai di bandara. Kemudian sampai di sana saya ikut tes sudah. Ikut tes, lulus. Senang. Yes. Ini yang saya mau masuk, ini yang saya mau ikutin, saya lulus ini, senang ini. Kaget, rektor kampus kasih keluar surat. Karena corona ini di Jogja sudah semakin banyak yang kena ini, maka kuliah dilakukan secara online. Iya memang benar Di Jogja ini pada posisi zona merah memang. Zona merah. Ini ada sementara merangkak lagi ini. Ke zona hitam. Coba ke zona yang baik sedikit hijau atau tidak putih begitu. Akhirnya saya putuskan mending pulang sumpah. Kalau tetap di sini nih, tekor suin orang tua di kampung sana. Habis uang makan, uang minum. Belum kalau teman-teman ajak pergi jalan-jalan. Kas keluar uang lagi. Akhirnya pulang sudah. Dari bandara di Jogja sana, transit di Bali, sampai bandara Tambolaka, itu terluput. 3M, 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 di mana-mana 3M. Tahu tuh 3M, kalau sampai ada yang tahu 3M di sini, saya sudah tahu lagi. Itu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Selain 3M ini, ada lagi tanda silang. Di kursi tanda silang, di lantai tanda silang, sampai di HP juga ini ada tanda silang. Saya sudah tahu lagi. Tidak ada sinyal ini. Pokoknya dia pencerita itu saya selamat sampai di rumah. Senang. Sampai di rumah ketemu orang tua, adik-adik, senang. Pas hari Minggu ini ada ibadat sudah tuh di stasi.
Jadi kalau sebelum ibadat itu tahu suto kalau sudah ada umat, pasti su masih berkumpul di depan gereja, masih buat kubu-kubu, cerita. Ada juga om guru ini yang mau pimpin ini ibadat, ada juga dia ini ikut baca cerita ini. Dari jauh saya lihat sama dia ini, dia tidak pakai masker. Saya lihat dalam hati saya bilang, kenapa Padahal masih corona begini nih. Jangan sampai kalau dia ini OTG ini habis kita yang satu gereja ini kena gara-gara dia yang positif ini. Ya sudah, saya kira itu pasti dia ada simpan ini masker di dalam saku. Pas sampai dia pimpin juga ini, dia tidak pakai masker juga. Malahan dia khotbah bilang begini, saudara-saudara, buat apa kita pakai itu masker? Kita buang-buang uang saja beli. Kita harus yakin dan percaya bahwa hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Jadi ada yang bilang ada yang mati karena corona. Jangan percaya. Kita harus tetap yakin dan percaya bahwa hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Akhirnya ketika habis ibadat ini, saya pergi studi Om Guru. Halo Om Guru, selamat hari Minggu. Hai Om Guru, bagus sekali Om Guru punya khotbah tadi. Saya suka betul. Memang benar Om Guru hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Tapi Om Guru, perihalnya kita terinfeksi dan tidak terinfeksinya ini virus corona ini ada di tangannya kita sendiri. Kalau Om Guru omong macam tadi ini, mati kita karena corona ini. Pantas saja saya lihat ini umat-umat yang di sini nih banyak masih melakukan upacara adat, pesta-pesta, malahan tidak pakai masker dengan jaga jarak. Begitu Om Guru. Om Guru tidak pernah nonton di TV kah? Di TV itu banyak sekali yang kayak begitu. Ini kayak Om Guru ini persis sama sudah. Jadi dia bilang hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Jangan percaya corona. Kaget satu gereja ini positif virus corona. Tambah lagi dia istri, dia anak positif semua virus corona. Om Guru mau? Sampai kalau Om Guru mati karena corona, Om Guru tidak ada lagi yang namanya menangis. Tidak ada Om Guru. Tidak ada lagi yang pergi 3 hari 3 malam pukul gong, tidak ada. Tidak ada yang pergi doa, tidak ada. Om Guru jangan mimpi memang yang kayak begitu. Jadi kalau Om Guru mati karena corona, langsung taruh di peti, isolasi, kubur Itu juga tempat kubur tuh tidak boleh yang dekat dengan masyarakat. Itu di ladang sana itu cocok. Jadi Om Guru menyendiri di sana, walaupun sudah jadi mayat ini. Om Guru menyendiri sudah. Ya istilahnya itu kubur kayak binatang. Om Guru mau kayak begitu. Kalau saya tidak mau Om Guru, biar dulu. Sekali dalam seumur hidup mati ini. Akhirnya ini Om Guru ini dia mulai bilang begini sama saya. Hai, kau ini baru beberapa minggu saja kau pergi di Jogja, tapi kau punya nasihat, sadis betul. Kayak dokter ahli saja kau. Saya senyum saja. Akhirnya tidak lama ada pesan masuk sudah sama HP. Jadi dia punya isi itu Bapak Uskup ini ada kasih keluar SK baru kalau gereja ini untuk sementara waktu ditutup. Karena yang terkena virus corona di keuskupan sudah banyak sekali yang terkena. Ini saya kasih tunjuk sama Om Guru. Om Guru baca ini. Ini Om Guru lihat ini. Om Guru baca. Apa lagi ini nih? Ini ambil kembali ini. Saya sudah mau pikir lagi. Belum habis ini pemerintah kasih keluar 3M. 3 ini. Bapak Uskup sudah tambah 1M lagi. Bukan 1 miliar menutup gereja. Lama-lama saya tambah 1M lagi. Mati saja. Terus saya jawab sama Om Guru. Om Guru lupa kah khotbah tadi nih? Kalau hidup dan mati itu ada di tangan Tuhan. Setelah itu ketika perjalanan ke rumah, saya teruskan sudah ini pesan. Ada sama tetangga dengan nama Ina. Saya teruskan sudah ke dia.
Sampai di kamar ini pas saya sebentar main HP ini, saya kaget dia tuh ada di depan samping pintu kamar. Muka kayak orang penyakitan. Mata kayak bengkak sedikit kayak abis menangis begitu. Itu saya tanya susam dia. Ina, engkau kenapa? Saya tahu, pasti kau sakit hati toh karena itu pesan tadi yang saya kirim. Mem Saju sakit sih, tapi tidak terlalu kayak engkau ini kayak ngeri sekali kau cara sedih. Biar mau bagaimana lagi? Bab uskup memang bilang tutup gereja untuk kita semua supaya jangan terlalu banyak yang kena corona ini. Kaget dia balas begini sama saya. Hei Orine, kau kayak tidak mengerti sama keluarga saja. Sama keluarga itu Orin, mau ada corona, tidak ada ini corona, sama saja. Kita saja dulu, corona belum ada. Kita suka karantina mandiri memang, setiap hari Minggu. Mau sekarang like corona ada. Jadi Suto, ini corona ini kita jadikan sebagai alasan tidak pergi gereja. Terus saya tanya sama dia, kenapa toh kok muka kayak orang sedih begitu, kayak baru habis menangis, kenapa? Dia balas begini. Orin, kok kasih ingatlah sama saya yang tadi ini. Salah bersekarang. Makanya saya datang sini buat makanan. Begitu sama saya ini, kesian sama nasi. Begini dia cerita Orin. Jadi tadi pagi sekitar jam 10, saya kan sebentar main game toh. Saya main game asik-asik. Kaget sama mama langsung datang. Kok tau dia bilang apa? Dia bilang begini. Ina, kopi bantu dulu kom bapak di sawah sana. Kasihan kom bapak sendiri dari tadi. Sudah, daripada kom main terus itu HP. Ya. Kata saya toh. Biar lu mau pilih di sawah. Dalam hati nih. Pergi lagi di sawah sana. Panas persetan lah siapa yang mau pergi. Akhirnya saya bilang begini sama mama. Hei mama kita ini mama, kalau misalnya kita mau pergi di sawah, itu kan sawah jauh toh. Masih lewat jalan lagi. Belum kalau di perjalanan itu mama, ada orang yang tegur. Tidak enak lagi toh, kalau saya terbalas, saya langsung jalan. Pasti susah ada tegur dengan dia, tegur siapa. Kaget mama kalau itu orang yang saya tegur di OTG. Tahu toh OTG, orang tanpa gejala. Habis kita satu rumah ini kena positif corona. Mama mau kalau begitu. Biar mama tidak usah supi di sawah Akhirnya sama mama diam sawarin, dia jalan terus. Senang susah ya main game terus. Main HP terus nih. Saya kasihkan main HP. Sudah jam 2 lewat ini. Tidak ada yang panggil sama saya ini, pergi makan ini. Padahal sama mama ini dia pulang dari sawah. Akhirnya saya cari susah mama. Saya bilang begini Mama, ini kenapa kita belum makan siang? Saya lapar betul ini. Baru jam 2 lewat lagi. Mama masak toh? Saya lapar betul mama. Kok sama mama bilang apa? Sama mama bilang begini. Ina, mama takut masuk di dapur. Mama takut ada corona. Makanya mama tidak masak siang. Biar kita terus makan siang Saya dalam hati bilang gini, ini mama ini pasti tadi di stres gara-gara saya terima pergi di sawah. Iya mama, terus saya masak biar jangan pergi di dapur. Nanti kalau mama masak kita kena corona semua. Biar terus saya makan. Pergi di kamar Orin, saya lapar betul. Akhirnya sore tuh. Kan tadi di sama mama ini, saya kepikiran susah bapak. Pasti susah bapak ini. Kalau misalnya saya kasih tahu, pasti sudah ajak sama saya pergi makan. Akhirnya saya SMS susah bapak. Pertama kan kalau kita SMS, pakai gombal dulu toh. Bapak ganteng, bapak baik. Apa kabar bapak? Bapak ada di mana? Gombal-gombal sama bapak terbalas, read saja. Sakit hati. Saya bilang gini, kau tunggu sudah. Itu abangka ini dia hanya baca sampai pesan, terbalas. Saya langsung pakai rumusan ayat kitab suci.
Lukas 11 ayat 11 sampai 12. Dan bunyi begini. Bapa manakah yang jika anaknya meminta ikan, diberikannya ular sebagai ganti ikan? Dan jika anaknya meminta roti, diberikannya kalajengking sebagai penggantinya? Saya kirim di sang bapa. Nendang ini pasti supaya sang bapa habis baca. Kasihan sam anak ini, pasti dibeli makan siang. Sang bapa langsung tergerak hati, ajak sam sapi makan. Pasti sudah. Sambil tunggu sang bapa balas, saya mulai main HP nih. Kaget pas sang bapa balas. Ini sang bapa ini herannya. Saya sudah bisa lagi pikirin. Orang pemukul pergi gereja padahal. Tapi ini ayat kitab suci bisa dia tahu. Bayangkan ini sang bapa, saya bingung mungkin setiap malam kau saya tahu dari sebentar baca kitab suci. Mungkin saja. Kau tahu sang bapa balas bilang apa? Sang bapa balas dari surat Paulus 2 kepada jemaat di Tesalonika bab 3 ayat 9. Dan bunyi begini. Jika seseorang tidak bekerja, jangan beri dia makan. Orin. Habis saya baca pesan dari sang bapa, saya menangis sudah. Makanya sama mata bengkak ini. Bisa dia begitu betul dengan anak ini. Itu orang tua. Makanya saya datang dan kau sini. Mungkin engkau ada makanan sedikit kau bagi dulu sama saya. Akhirnya saya bilang, kau pergi sudah di dapur sama materi masak agak banyak. Kau lihat mungkin masih ada dan sisa sedikit. Kalau ada kau makan saja. Akhirnya di jalan supi di dapur tuh. Di dalam kamar ini saya pikir benar semenjak ini corona ada ini, orang yang malas pergi gereja tambah malas. Orang yang malas bekerja tambah malas lagi. Jadikan ini corona ini sebagai alasan. Terus ini peluang kerja ini semakin terbatas, tapi kebutuhan hidup semakin banyak. Harus dipenuhi lagi. Hai corona. Semenjak engkau ada ini, orang-orang mulai pikir sudah bagaimana itu cara berelasi, bagaimana itu cara berdoa. Jadi saudara-saudara, pesan dari saya, yang pertama, jangan jadikan corona sebagai alasan untuk tidak pergi gereja. Yang kedua, jangan jadikan corona juga sebagai alasan untuk tidak pergi bekerja. Yang ketiga, hendaklah kita di situasi yang terbatas ini, kita bisa lebih kreatif, mulai berpikir bagaimana cara untuk merayakan iman, tetapi tetap menjaga kesehatan kita. Dan yang terakhir, virus corona itu nyata, bukan khayalan ataupun ilusi. Maka dari itu, marilah kita tetap menjaga kondisi kita agar selalu sehat, agar bisa mencari makan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Saya Orin, terima kasih.